Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang kaidah PUEBI serta problematikanya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Rahmadillah Ibnu Bintang, yang kedua ada Muhammad Yoga Zikri Saputra, yang ketiga ada Sherin Dwi Apriliani, yang keempat ada Ivan Maulana Rashid, dan yang kelima ada Rida Yusrawati Sahidin. Baik teman-teman, kami berharap semoga materi yang akan kami sampaikan nanti dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Dan di akhir video ini, kami akan membuka sesi pertanyaan di kolom komentar. Jadi teman-teman dapat bertanya melalui kolom komentar dengan format nama, NIM, kelompok berapa, dan pertanyaannya. Kami juga akan menjawab melalui kolom komentar, jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya bisa melihat jawabannya di kolom komentar tersebut. Baik teman-teman, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rahmadillah Ibnu Bintang. Kepada Bintang kami persilahkan. Pengertian PUEBI. PUEBI merupakan penyempurnaan dari IED. Artinya sebagian besar aturan yang terdapat dalam IED masih digunakan di PUEBI. Di dalam PUEBI ditambahkan kaidah-kaidah baru untuk lebih menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Hal yang melatar belakangi kemunculan PUEBI adalah adanya kemajuan berbagai bidang ilmu, perkembangan pengetahuan dan teknologi, menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, PUEBI juga diharapkan dapat memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46/2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan IED dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disebut PUEBI. Hak cipta PUEBI dimiliki oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia. Bedaan antara EYD dan PUEBI. Perubahan ejaan ini bukan berarti mengubah secara keseluruhan isi dari EYD. Adapun perbedaan yang mendasar dari EYD dengan PUEBI yaitu 1. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubahnya kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata di dalam EYD. Diftong dalam bahasanya Indonesia ada 3, yaitu AI, AU, dan OI. Dalam PUEBI, diftong bertambah 1, yaitu EI. Ditambahkannya diftong EI dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia menyerap kata survei. 2. Dalam penulisan huruf kapital, di dalam PUEBI ditambahkan ketentuan penggunaan huruf kapital. Untuk penulisan julukan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung, dan lain-lain. Contoh, menggunakan kalimat penulisan huruf kapital. Yang contoh pertama, apa maksudnya? Itu menggunakan kalimat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, Muhammad Yoga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketiga, berhati-hatilah nak, itu digunakan huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Ketiga, di dalam PUEBI terdapat ketentuan mengenai huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau fat. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf pada DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menuliskan bagian-bagian karangan. Contohnya, 1.1 latar belakang dan masalah. Slide selanjutnya, pada perbedaan EYD dan PUEBI di poin 4 adalah pada penulisan partikel pun. Dalam penulisan partikel pun dalam EYD ditulis terpisah, kecuali kata yang sudah lazim penulisannya harus serangkai. Sedangkan dalam PUEBI, penulisan partikel pun juga ditulis terpisah, tetapi dalam PUEBI membuat sebuah aturan
Jika partikel pun merupakan unsur kata hubung, maka ditulis rakai. Contohnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Contoh lainnya, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Perbedaan selanjutnya adalah dari penulisan bilangan. Dalam PUEBI menambahkan sebuah ketentuan, yaitu bilangan yang digunakan sebagai unsur geografi maka akan ditulis huruf. Contohnya yaitu ada kepala 2 dan simpang 5. Slide selanjutnya pada poin 6. Dalam PUEBI ada penambahan dan perubahan ketentuan penggunaan tanda baca titik koma, yaitu 1. Mengubah perincian. Pada IED dalam perincian tanpa menggunakan kata dan, sedangkan dalam PUEBI tetap menggunakan kata dan. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik, baju, celana, dan kaos, titik, pisang, apel, dan jeruk. Yang kedua, dalam PUEBI juga menambahkan ketentuan yaitu tanda titik koma digunakan pada akhir pemberian yang merupakan klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada slide selanjutnya, yaitu poin 7. Dalam PUEBI ada penambahan ketentuan penggunaan tanda baca tanda hubung, diantaranya sebagai berikut. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Maksudnya, tanda hubung berfungsi untuk mengambil kata dari bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, akhiran kata hubung inisasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Nah, kata isasi yang berasal dari betonisasi tersebut menjadi objek bahasan dalam kalimat tersebut, maka isasinya ditambahkan dengan kata hubung. Yang kedua, menggunakan tanda hubung pada PUEBI tidak dipakai di antara huruf dan angka. Contohnya P3KK dan ketentuan yang kedua, yaitu penggunaan tanda hubung pada PUEBI tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya LP3I, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, dan contoh yang lainnya P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, dari contoh di atas, angka tersebut melambangkan jumlah huruf, maka tanda hubungnya tidak dipakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika PUEBI. Problematika PUEBI sendiri masih banyak terjadi dalam pembacaan dan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Di sini kami memberikan 3 contoh problematika PUEBI. Yang pertama yaitu aturan penulisan huruf berdasarkan PUEBI. Di isi penulisan huruf terdapat contoh permasalahan pemakaian huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama pada setiap unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, peristiwa Rengas Dengklok. Pada kalimat peristiwa Rengas Dengklok seharusnya kata P dan R itu huruf kapital, tetapi kebanyakan orang hanya memakai kapital di awal kalimat saja. Problematika yang kedua yaitu aturan penulisan kata berdasarkan PUEBI. Dalam penulisan kata juga banyak yang masih salah. Misalnya dalam penulisan partikel kah. Contoh, kata apakah.
Pada kata apakah, seharusnya apa dan kah itu dipisah. Tetapi masih banyak orang yang mengalami kekeliruan sehingga menyambung kata apa dan kah. Contoh yang terakhir yaitu pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan berdasarkan Puebi. Dalam pemakaian tanda baca, di sini kita mengambil contoh menggunakan tanda hubung. Misalnya kata laki-laki atau sama-sama. Pada kata laki-laki atau sama-sama tersebut seharusnya itu dihubungkan dengan tanda garis. Dan kemudian dalam penulisan unsur serapan. Pada penulisan unsur serapan, cara pengucapan dan penulisannya kebanyakan orang masih mengikuti cara asing. Padahal seharusnya unsur asing dan penulisan itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya kata hakikat. Ini serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu pakai ki. Namun bahasa Indonesia itu pakai ka, hakikat. Kemudian contoh yang kedua, iqamah. Di bahasa Arab kita juga menggunakan ki, namun di bahasa Indonesia menggunakan ka, iqamah biasa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.